warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas besar matematika optimasi dengan judul penentuan keuntungan maksimum pada penjualan produk kecantikan dengan metode Lagrange multiplier. Dengan dosen pengampu Bapak Dwi Sukma Donorianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Senika Sabda Putri Sirli dengan NPM 22033 dan rekan saya Senia Amanda Aulia dengan NPM 22035. Pada presentasi kali ini, kami menjelaskan tentang pengertian, studi kasus, penyelesaian, dan kesimpulan. Next. Kemudian ada Lagrange multiplier. Definisi dari Lagrange multiplier sendiri, metode Lagrange adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan maksimum atau minimum fungsi dengan suatu kendala persamaan. Aplikasi metode ini digunakan dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Salah satu penerapan metode ini digunakan untuk menentukan maksimum utilitas. Untuk bentuk dari Lagrange multiplier sendiri bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Selanjutnya, studi kasus yang kita gunakan adalah seputar produk kecantikan. Yang pertama ada body mist, yaitu pewangi tubuh dalam bentuk spray yang memiliki konsentrasi oil di dalamnya, serta perpaduan air dan alkohol. Kemudian ada body scrub, lulur tubuh yang bermanfaat untuk pengelupasan fisik. Selanjutnya ada body lotion, produk yang paling cair di antara yang lainnya. Dan yang terakhir body butter, produk perawatan tubuh yang mengandung pelembab yang baik bagi pemilik kulit kering. Next. Selanjutnya kita membahas tentang studi kasus. Studi kasus yang digunakan di sini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu jenis dari produk kecantikan dan harga dari produk kecantikan tersebut. Untuk variabel jenis produk yaitu ada body mist X1, body scrub X2, body lotion X3, dan body butter X4. Sedangkan untuk variabel harga produk terdiri dari harga produksinya dan harga jualnya. Untuk parameter yang digunakan adalah besar keuntungan masing-masing produk per unit dan besar komposisi masing-masing produk per unit. Next. Selanjutnya ada langkah menyelesaikan studi kasus. Yang pertama, identifikasi variabel, menentukan fungsi tujuan, kemudian menentukan fungsi kendala, dan yang terakhir menentukan titik optimum dengan metode Lagrange multiplier. Next. Yang pertama, identifikasi variabel. Untuk memodelkan permasalahan optimasi agar diperoleh keuntungan maksimum pada penjualan produk kecantikan beserta bahan-bahannya ke dalam bentuk persamaan linear maupun non-linear, terdapat beberapa variabel yang diamati. Beberapa variabel yang diamati ini yaitu X1 banyaknya produksi body mist, X2 banyaknya produksi body scrub, X3 banyaknya produksi body lotion, dan X4 banyaknya produksi body butter. Next. Kemudian selanjutnya ada fungsi tujuan. Tujuan yang ingin dicapai tentunya untuk memperoleh keuntungan maksimum pada setiap jenis produk kecantikan yang nantinya akan dipasarkan. Besarnya keuntungan ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh keuntungan per produk yang dikalikan dengan banyaknya produksi barang yang bersesuaian. Next. Selanjutnya untuk tabel bentuk baku fungsi tujuan dalam rupiah bisa dilihat pada gambar. Untuk body mist, harga produksinya 13.800, harga jualnya 25.000 sehingga didapatkan keuntungannya 11.200. Kemudian body scrub, harga produksinya 32.500, harga jualnya 41.900, sehingga didapatkan keuntungan 9.400. Kemudian body lotion, harga produksinya 42.800, harga jualnya 53.000, maka didapatkan keuntungan 10.200. Kemudian ada body butter dengan harga produksi 21.500 dan harga jualnya 32.700, maka keuntungan yang didapat 11.200. Next. Lalu terdapat fungsi kendala. Pada proses ini dibentuk berdasarkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk setiap satu kali produksi. Sehingga berdasarkan banyaknya bahan yang digunakan dalam sekali produksi akan didapat sebanyak 15 kendala. Bahan tersebut yang pertama yaitu virgin coconut oil. Pada body mist 7,5, body scrub 8, body lotion 8,5, body butter tidak ada, ketersediaan bahan 1.600 ml. Stearic acid, body mist 4,9, body scrub 2,1, body lotion 3,4, body butter tidak ada, ketersediaan bahan 694 gram. Lausec pada body mist 2,1, pada body scrub 0,2, body lotion 0,6, body butter tidak ada, ketersediaan bahan 194 gram. Pada Lexemul,
body mist 0,2, body scrub 0,6, body lotion 0,2, body butter tidak ada, ketersediaan bahan 67 gram. Ada Nibagin, body mist 0,1, body scrub 0,1, body lotion 0,1, body butter tidak ada, dan ketersediaan bahan 20 gram. Pada Nipasol, eh, body mist terdapat 0,2, body scrub 0,2, body lotion 0,2, body butter tidak ada, dan ketersediaan bahan 40 gram. Pada Demoticon, body mist 0,4, body scrub 0,3, body lotion 0,3, body butter tidak ada, ketersediaan bahan 67 ml. Pada bahan fragrance vanilla, body mist 0,5, body scrub 0,5, body lotion 0,5, body butter 0,3, ketersediaan bahan 90 ml. Glycerin, pada body mist 0,3, body scrub 0,3, body lotion 0,3, ketersediaan bahan 60 ml. Kemudian body mist yaitu 0,4, body scrub 0,4, body lotion 0,4, body butter tidak ada, ketersediaan bahan 80 ml. Pada Aqua, body mist 94, body scrub 80, body lotion 85, body butter 2,5, ketersediaan bahan 13.075 ml. Pada tepung bolus alga, body mist 12,5, dan ketersediaan bahan 2.500 gram. Scrub halus, body mist 0,9, dan ketersediaan bahannya 180 gram. Alkohol pada body butter 1, ketersediaan bahannya 200 ml. Polyethylene glycol pada body butter 0,5, ketersediaan bahan 100 ml. Nah, ini bisa dilihat data-datanya. 7,5 X1 ditambah 8 X2 ditambah 8,5 X3 kurang dari 1.600. Yang kedua 4,9 X1 plus 2,1 X2 plus 3,4 X3 kurang dari 694. 2,1 X1 plus 0,2 X2 plus 0,6 X3 kurang dari 194. Lalu 0,2 X1 plus 0,6 X2 plus 0,2 X3 kurang dari 67. Lalu 0,1 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah 0,1 X3 kurang dari 20. Lalu 0,2 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,2 X3 kurang dari 40. 0,4 X1 ditambah 0,3 X2 ditambah 0,3 X3 kurang dari 67. Lalu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,5 X3 ditambah 0,3 X4 kurang dari 90. 0,3 X1 ditambah 0,3 X2 ditambah 0,3 X3 kurang dari 60. 0,4 X1 ditambah 0,4 X2 ditambah 0,4 X3 hasilnya yaitu kurang dari 80. 94 X1 ditambah 80 X2 ditambah 85 X3 ditambah 2,5 X4 yaitu kurang dari 100.375. 12,5 X1 yaitu kurang dari 2.500. 0,9 X1 kurang dari 180. 1 X4 kurang dari 200. 0,5 X4 kurang dari 100. X1 plus X2 plus X3 plus X4 lebih dari 10. Titik optimum. Setelah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, selanjutnya adalah menentukan titik optimum menggunakan metode Lagrange multiple. 7,5 X1 plus 8 X2 plus 8 X3 dikurangi 1.600. Hasilnya adalah 4,9 X1 ditambah 2,1 X2 ditambah 3,4 X3 dikurangi 6,94 sama dengan 0. 2,1 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,6 X3 dikurangi 194 hasilnya 0. 0,2 X1 ditambah 0,6 X2 ditambah 0,2 X3 dikurangi 67 hasilnya 0. 0,1 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah 0,1 X3 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. 0,2 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,2 X3 dikurangi 40 sama dengan 0. 0,4 X1 ditambah 0,3 X2 ditambah 0,3 X3 dikurangi 67 hasilnya adalah 0. 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,5 X3 ditambah 0,3 X4 dikurangi 90 sama dengan 0. 0,3 X1 ditambah 0,3 X2 ditambah 0,3 X3 dikurangi 60 hasilnya 0. 0,4 X1 ditambah 0,4 X2 ditambah 0,4 X3 dikurangi 80 hasilnya 0. 94 X1 ditambah 80 X2 ditambah 85 X3 ditambah 2,5 X4 dikurangi 103
1375 hasilnya 0. 12,5 X1 dikurangi 2500 hasilnya 0. 0,9 X1 dikurangi 180 sama dengan 0. 1 X4 dikurangi 200 hasilnya 0. Dan 0,5 X4 dikurangi 100 hasilnya 0. Untuk persamaan 1,1 dan fungsi kendala persamaan 1,2 sampai persamaan 1,31 dibentuk menjadi fungsi Lagrange sebagai berikut. L X delta sama dengan min 11.200 X1 dikurangi 9.400 X2 kurangi 10.200 X3 dikurangi 11.200 X4 ditambah delta 1. 7,5 X1 ditambah 8 X2 ditambah 8,5 X3 dikurangi 1.600. Lalu ditambah delta 2 dalam kurung 4,9 X1 ditambah 2,1 X2 ditambah 3,4 X3 dikurangi 694 ditambah delta 3 2,1 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,6 X3 dikurangi 194 ditambah delta 4 lalu 0,2 X1 ditambah 0,6 X2 ditambah 0,2 X3 dikurangi 67 ditambah delta 5 0,1 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah 0,1 X3 dikurangi 20 ditambah delta 6 0,2 X1 ditambah 0,2 X2 dan 0,2 X3 dikurangi 40 ditambah delta 7 0,4 X1 ditambah 0,3 X2 ditambah 0,3 X3 dikurangi 67 ditambah delta 8 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,5 X3 ditambah 0,3 X4 dikurangi 90 ditambah delta 9 0,3 X1 ditambah 0,3 X2 ditambah 0,3 X3 dikurangi 60 ditambah delta 10 0,4 X1 ditambah 0,4 X2 ditambah 0,4 X3 dikurangi 80 ditambah delta 11 941 ditambah 802 ditambah 853 ditambah 2,45 dikurangi 13.075 ditambah delta 12,5 X1 dikurangi 2.500 ditambah delta 13 0,9 X1 dikurangi 180 ditambah delta 14 1 X4 dikurangi 200 ditambah delta 15 0,5 X4 dikurangi 100. Setelah fungsi Lagrange dibentuk, langkah berikutnya adalah menentukan syarat perlu. Syarat perlu untuk memaksimumkan fx dijabarkan sebagai berikut. D parsial L per D parsial X1 sama dengan min 11.200 ditambah 7,5 lambda 1 ditambah 4,9 lambda 2 ditambah 2,1 lambda 3 ditambah 0,2 lambda 4 ditambah 0,1 lambda 5 ditambah 0,2 lambda 6 ditambah 0,4 lambda 7 ditambah 0,5 lambda 8 ditambah 0,3 lambda 9 ditambah 0,4 lambda 10 ditambah 94 lambda 11 ditambah 12,5 lambda 12 ditambah 0,9 lambda 13 sama dengan 0. Di parsial L per di parsial X2 sama dengan min 9.400 ditambah 8 lambda 1 ditambah 2,1 lambda 2 ditambah 0,2 lambda 3 ditambah 0,6 lambda 4 ditambah 0,1 lambda 5 ditambah 0,2 lambda 6 ditambah 0,3 lambda 7 ditambah 0,5 lambda 8 ditambah 0,3 lambda 9 ditambah 0,4 lambda 10 ditambah 80 lambda 11 sama dengan 0. Di parsial L per D parsial X3 sama dengan min 10.200 ditambah 8,5 lambda 1 ditambah 3,4 lambda 2 ditambah 0,6 lambda 3 ditambah 0,2 lambda 4 ditambah 0,1 lambda 5 ditambah 0,2 lambda 6 ditambah 0,3 lambda 7 ditambah 0,5 lambda 8 ditambah 0,3 lambda 9 ditambah 0,3 lambda 10 ditambah 85 lambda 11 sama dengan 0. Di parsial L per D parsial X4 sama dengan min 11.200 ditambah 0,3 lambda 8 ditambah 0,5 lambda 11 ditambah 1 lambda 14 ditambah 0,5 lambda 15 sama dengan 0. D parsial L per D parsial lambda 1 sama dengan min 7,5 X1 ditambah 8 X2 ditambah 8,5 X3 dikurangi 1.600 sama dengan 0. Lambda
T parsial L per T parsial lambda 2 sama dengan 4,9 X1 ditambah 2,1 X2 ditambah 3,4 X3 dikurangi 694 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 3 sama dengan 2,1 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,6 X3 dikurangi 194 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 4 sama dengan 0,2 X1 ditambah 0,6 X2 ditambah 0,2 X3 dikurangi 67 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 5 sama dengan 0,1 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah 0,1 X3 dikurangi 20 sama dengan 0. T parsial L sama dengan 0,2 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,2 X3 dikurangi 40 dikurangi 0. T parsial L per T parsial lambda 7 sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,3 X2 ditambah 0,3 X3 dikurangi 67 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 8 sama dengan 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,5 X3 ditambah 0,3 X4 dikurangi 90 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 9 sama dengan 0,3 X1 ditambah 0,3 X2 ditambah 0,3 X3 dikurangi 60 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 10 sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,4 X2 ditambah 0,4 X3 dikurangi 80 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 11 sama dengan 94 X1 ditambah 80 X2 ditambah 85 X3 ditambah 2,5 X4 dikurangi 13.075 sama dengan 0. Lambda T parsial L per T parsial lambda 12 sama dengan 12,5 X1 dikurangi 2.500 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 13 sama dengan 0,9 X1 dikurangi 180 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 14 sama dengan 1 X4 dikurangi 200 sama dengan 0. T parsial L per T parsial lambda 15 sama dengan 0,5 X4 dikurangi 100 sama dengan 0. Kesimpulan, didapatkan kesimpulan dari penyelesaian studi kasus di atas. Setelah dilakukan derivasi, ada kendala, kemudian menganalisis data guna menentukan produk optimum per unit. Diperoleh produk yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimum adalah body mist sebanyak 40 unit, body scrub dan body lotion masing-masing sebanyak 10 unit, sedangkan untuk body butter sebanyak 200 unit. Sehingga perusahaan akan mencapai keuntungan maksimumnya sebesar 2.884.000 untuk satu kali produksi keempat macam jenis produk tersebut. Terima kasih untuk presentasi yang telah kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.